bagaimana cara mengatasi greenflation. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Mas Ikam, ketemu lagi kita. Ya Mas. Saya lihat Mas Ikam luar biasa sibuk mendampingi Prof. Mahfud keliling Indonesia. Ya hanya kecil aja. Sebagian kecil dari kegiatan Prof. Mahfud ya. Prof. Mahfud kegiatannya luar biasa dan staminanya itu loh yang lebih mengagumkan lagi kan. Beliau ini kan unda-undi kalau bahasa Jawa ya. Apa itu? Usia itu Unda-undi. 11-12. Beliau kan 57 lahir, saya 58. Jadi, tapi kalau dari soal stamina itu, saya bilang lebih muda 10 tahun Pak Mahfud dari saya. Saking luar biasa. Stamina-nya luar biasa ya. Keliling Indonesia begini. Mahfud Agus itu orang yang sangat kuat dalam soal stamina itu, sangat endurance-nya juga. Luar biasa. Itu mengagumkan. Usia berapa sekarang Pak Mahfud itu? Ya itu aja 57. Wah. Ya 66 ya. Iya 6. Luar biasa. Berarti Mas Ikam dikit lagi. Ya 65. Tapi tampaknya usia energi. Tapi saya enggak lawan kalau dalam dengan Ini usia biologis, usia semangat beda nih. Dan energi ini fisik. Makanya lebih muda 10 tahun saya kira. Biasanya apa yang dibahas sama Prof. Mahfud kalau lagi perjalanan gitu? Ya kan beliau itu kan bagaimanapun suka atau tidak suka adalah teman saya sejak 45 tahun yang lalu. Sejak saya masih mahasiswa. Tapi duluan saya di Universitas Gadjah Mada karena beliau lebih dulu ke UII kan. Nah ketika beliau masuk ke UGM saya udah tahun kedua, beliau baru tahun pertama. Nah, ya karena sama-sama aktivis kampus itu ya kita sering ngomong soal kampus, hanya bedanya dari dulu saya itu istilah di UGM itu intra university. Intra university. Kalau Pak Mahfud kan intra dan ekstra. Artinya Pak Mahfud juga aktivis di HMI. Ya. Kalau saya melulu hanya organisasi kemahasiswaan di dalam universitas di jurusan itu maksudnya intra ya itu intra istilahnya kalau di UGM zaman saya nggak tahu sekarang. Sekarang itu BEM lah begitu ya. BEM. Jadi kemarin saya lihat Mas Ikam jalan-jalan sama Prof. Mahfud tuh ke Makassar. Iya, nah dengan apa namanya pergaulan yang intens saya kan artinya membangun juga ya kesamaan pandangan visi. Nah, kebetulan cocok dan pada suatu saat ketemu lagi ketika saya dan beliau ada di dalam kabinet Almarhumah Gus Dur di kabinet Persatuan. Waktu itu nah kan semakin sering ketemu, iya dan ternyata saya Gus Dur, Pak Alwi Shihab, Pak Mahfud itu ya memang terbangun dengan paradigma yang
sama. Dan dalam soal kenegaraan, walaupun saya tidak pernah ikut di dalam aktivisme kayak HMI dan lain-lain, pandangannya sama antara saya, Gus Dur, Pak Mahfud, Pak Alwi, dan kawan-kawan itu, yaitu konstitusionalisme itu number one, number two kebangsaan. Nah, baru setelah itu soal ideologi partai kayak PKB, dan organisasi seperti NU. Nah, jadi ya identitas kita kan dibangun hampir sama. Pak Mahfud itu background-nya juga orang pesantren, ya kan? Sama dong. Aktivis, iya, sama dengan saya juga. Jadi untuk tidak NU hampir, ya bukan hampir, ya memang tidak mungkin tidak NU. Sama dengan Gus Dur juga. Cuma kemudian setelah kita mengalami berbagai macam disiplin keilmuan dan lain sebagainya, saya memilih jalur Gus Durian, yaitu konstitusionalisme kebangsaan, dan kemudian ya ke-NU-an. Jadi ya klop sampai hari ini. Sampai hari ini. Enggak usah peduliin gonjang-ganjing NU kemarin. Ya kalau itu kan dinamika organisasi ya. Wajar-wajar aja ya. Ya karena NU di bawah Gus Yahya. Ini juga ketika beliau terpilih di Muktamar di Lampung juga berjanji akan melanjutkan paradigma Gus Dur, yaitu NU sebagai bagian integral dari masyarakat sipil Indonesia. Oleh karena itu, ya tidak bercampur dengan politik praktis. Politik praktisnya sudah ada, yang mungkin muncul juga dari basis NU, misalnya PKB, misalnya lagi P3, kan ada sebagian yang dari sana. Dan juga partai-partai lain yang memang juga basisnya itu orang-orang dari kalangan Nahdliyin. Jangan dikira loh di PDI nggak ada NU, ada juga orang-orang NU. Bahkan di PKS pun itu ada di elitnya pun ada yang punya basis NU. Cuma yang dikenal oleh masyarakat umum ini kan si PKB. Nah, bagaimana menempatkan diri sebagai komponen utama masyarakat sipil Indonesia, tidak kemudian dicurigai atau dipandang atau bahkan sudah dikritik sebagai ikut cawe-cawe dalam partai politik, di dalam politik praktis. Itu persoalannya. Ya, tapi kan mewakili basis keilmuan dan kepentingan NU di dalam masing-masing partai itu kan, karena tersebar di banyak partai. Ya bukan hanya ilmu aja Mas Danang ya, karena NU kan mempunyai basis macam-macam. Ada petani, ada buruh, ada basis profesi juga ya. Ada yang sekolah umum, yang sekolah madrasah dan mondok, pesantren, ya macam-macam. Jadi kalau kemudian ada yang lebih menyukai masuk ke PDIP, ya mungkin karena basis sosialnya itu memang begitu, tapi kulturnya tetap terbangun dengan kultur Nahdlatul Ulamaan kan begitu. Nah, kemarin menarik. Saya sedang membayangkan, karena Mas Hikam kan jalan-jalan terus sama Prof. Mahfud tuh terkait dengan persiapan Capres-Cawapres ini. Ya. Dan tadi malam kita lihat debatnya Prof. Mahfud. Iya, ini saya bayangkan ini pasti ada nilai-nilai atau teknik-teknik strategi yang Mas Hikam sempat bahas sama Prof. Mahfud tuh kemarin. Apa pandangan kalau di dalam perjalanan dengan Pak Mahfud kita sama sekali nggak menyinggung masalah strategi perdebatan itu, karena debat di televisi atau di ruang publik itu kan hanya momen yang sebentar, walaupun itu sangat membantu untuk menciptakan pertama informasi kepada rakyat Indonesia, dan yang kedua juga membantu menciptakan public image, ya imaji atau citra publik dari calon-calon itu. Jadi pentingnya debat publik itu nomor satu, substansinya supaya rakyat Indonesia itu mengetahui kita itu mau milih pemimpin yang kayak apa, jangan sampai memilih kucing di dalam karung. Itu bedanya antara authoritarian system, sistem otoriter dengan democratic system. Di dalam otoritarian yang namanya memilih pemimpin itu tidak ada pentingnya untuk mengetahui apa yang ada di dalam kantong para pemimpin itu. Yang penting pemimpinnya ada dan kemudian melaksanakan apa yang mereka mau. Tapi kalau demokrasi
itu rakyat yang akan memilih harus tahu. Mereka itu memilih orang yang kayak apa, kemampuannya kayak apa. Nah, supaya tahu antara lain, Pakai di debat. samping melihat apa yang tertulis di dalam program platform, juga bagaimana mereka mengutarakannya di dalam bentuk debat dengan saingan-saingan mereka. Nilai 1 sampai 10, Mas Hikam menilai berapa untuk angka Prof Mahfud? Untuk Pak Mahfud saya kira ya 75-80 lah. Keren. Ya tadi malam ya. Karena Pak Mahfud betul-betul bisa menghandle pertanyaan-pertanyaan dan mengutarakan apa yang menjadi tugas beliau dan apa yang ingin dicapai beliau, dan dengan cara ini penting sekali. Cara itu yang membuat image menjadi Caranya Prof Mahfud, iya, bukan substansi yang dia sampaikan. bukan hanya substansi, tapi caranya juga menunjukkan seorang pemimpin itu kayak apa nanti. Ya kan, bayangkan kalau Mas Danang kemudian di dalam perdebatan itu berlaku songong misalnya, iya kan, arogan, yang istilahnya anak muda sekarang songong. Ya publik akan melihat, kok kayak begitu bahasa pemimpin kayak begitu. Sama-sama elitnya aja songong, bagaimana terhadap rakyatnya? Kan begitu nanti. Nah itu yang tidak terjadi pada Pak Mahfud MD sama sekali. Oke. Mas Hikam minum kopi dulu dong. Iya. Oh, Terima kita kasih. santai-santai kok. Luar biasa. Sambil ngopi dong. Selama ini kita banyak diskusi di TPN ya, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sebagai bagian dari tim pakar. Tapi Prof, Mas Hikam ini lebih banyak ngobrol sama Mas Mahfud ya, jalan kemana-mana. Dan tadi malam itu saya pikir hasil dari obrolan jenengan dengan Prof Mahfud tuh. Di segmen sebelumnya tadi Mas Hikam bicara tentang songong. Gitu. Siapa yang maksud Mas Hikam songong? Ya kalau kita lihat dari post debate, komen dari post debate, para, after debate, apa dari para netizen di medsos. Ya. Kalau misalnya kita lihat dari drone emprit aja ya, maka ya kita top lihat, sekali itu. Ya kita lihat bahwa ujaran atau narasi tentang songong itu tidak ada yang diarahkan kepada Pak Mahfud maupun kepada Muhaimin Iskandar, tapi diarahkan kepada representatif atau wakil dari paslon 02 yaitu Mas Gibran Buming Raka. Yaitu karena gaya bicaranya, karena cara bertanyanya. Iya, debat itu kan bukan cuma omongan, Mas. Ia juga representasi dari laku atau perilaku. Perilaku komunikasi itu juga memberikan pesan atau message tersendiri. Perilakunya. Iya, body language ya, bahkan ada yang ahli micro namanya itu ya, gesture atau apapun namanya itu, yang melihat misalnya kedipan mata atau tekukan bibir, apalagi ini soal perilaku dan statement. Nah itulah yang kemudian diperoleh oleh Mas Gibran, dijuluki songong itu gara-gara ya ucapan dan perilaku komunikatif di dalam perdebatan itu yang dianggap seperti terkesan sekali dia tidak menghargai Prof Mahfud ataupun Caimin ya. Ya mungkin karena beliau merasa ada semacam pressure untuk tampil baik, dan tetapi juga ada pressure yang lain yang saya pikir, saya bukan ahli psikologi ya, tapi ada keinginan untuk menang. Nah berbasis pada yang pertama dulu, debat yang pertama, mungkin berkesan dalam pikiran atau bawah sadarnya bahkan Mas Gibran bahwa untuk menang itu
adalah bagaimana menjatuhkan lawan. Ah. Nah, menjatuhkan lawan di dalam dunia atau pemikiran Mas Gibran itu kalau lawannya itu menjadi malu. Nah, bagaimana membuat orang dua ini malu, yang satu profesor, yang satu politisi ulu, mantan menteri dan lain-lain. Ya, kemudian melecehkan. Nah, karena sekali, ya. kemudian cara yang dipakai itu berbasis pada upaya untuk melecehkan, maka tindakan yang dilakukan oleh perilaku komunikatif Mas Gibran juga akhirnya merepresentasikan upaya untuk melecehkan lawan. Sehingga kadang-kadang antara apa yang dikemukakan dengan perilakunya itu tidak match atau dianggap sebagai songong tadi. Sedih juga ya. Ya, kita lihat usia dia baru 36. Ya itulah. Itu gimana ya? Maka ada yang mengatakan misalnya aja bahwa ya itulah the true colors dari Gibran Rakabuming. Ya, warna aslinya Rakabuming itu ya begitu itu. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosi di balik dia berusaha untuk bersikap sopan, tunduk-tunduk, munduk-munduk dan mencium tangan apa segala rupa. Tapi begitu dia kena, yaitu ingin membuat musuhnya atau lawannya itu terlecehkan, maka dia muncul aslinya. Seperti yang tadi malam kita lihat. Ya. Jadi debat tadi malam untuk 02 itu devastating. Artinya betul-betul merusak. Rusak ya. Iya, image yang dibuat selama ini ya, gemoy apa segala. Ya kata-kata aja di dunia maya. Kata gemoy sekarang kalah sama songong. Udah transformasi dari viralnya gemoy ke songong. Iya. Coba bayangkan. Kayak begitu itu. Serius itu. Jadi dia memang ada di posisi rendah lah ketika terkait mencoba mendeskripsikan apa yang dia pikirkan terkait dengan posisi. Ya karena sebagai intentionnya itu Mas sudah begitu. Padahal kalau debat publik selevel pimpinan pada tataran nasional itu bukan soal hanya kalah menang dan bagaimana membuat lawan itu malu dan enggak. Tapi bagaimana tadi yang saya katakan, bagaimana menunjukkan image Anda kepada publik seluruh Indonesia yang bukan cuma besar jumlahnya tapi juga bermacam-macam kultur dan background identitas. Kalau Anda dilihat sebagai orang songong, ya orang tentu akan ya kurang senang, bahkan bisa jadi pilihan mereka menjadi bergeser. Jadi antipati ya. Iya, dari simpati menjadi antipati. Begitu. Tapi tampaknya sejalan loh, Mas Ikam. Mereka kan punya konsep komunikasi yang mencitrakan Pak Prabowo dan Gibran ini sebagai sosok bayi-bayi di kartun-kartunin gitu kan. Dengan joget-jogetnya yang gitu. Kalau wajah dan tampilan bayi mungkin bagus. Tapi kalau kelakuan kekanak-kanakan, yaitu persongongan dari itu nggak bagus. Karena yang Anda pertaruhkan adalah bagaimana kalau Indonesia dipimpin orang seperti itu dan harus berbicara pada fora internasional. Oh, sip. Ya. Mereka akan menjadi bahan bulan-bulanan media. Yang pertama. Yang kedua, di hadapan para petinggi negara-negara lain, ya juga nggak akan ada teman. Ngomong pun akan dianggap sebagai tidak penting. Karena lihat gestur-gestur yang sangat merendahkan atau melecehkan pihak lain yang diajak omong. Terus bayangkan kalau mereka atau orang-orang seperti itu harus negotiate. Misalnya Anda pengen hutang, mendapat hutang atau bantuan dari negara lain. Terus gaya Anda melecehkan kayak gitu. Ya mungkin diajak omong juga enggak level lah ya. Iya, jadi rakyat Indonesia tadi malam itu betul-betul disuguhi the true color of the wannabe leader. Orang yang akan ingin jadi pemimpin dan ditunjukin. Makanya menurut saya ya devastating. Jadi memang 02 harus mencari upaya agar supaya citra yang dibangun tadi malam itu bisa didekonstruksi lagi. Otherwise itu akan masuk di dalam pikiran dan subconsciousness dari publik. Hanya orang-orang true believer terhadap 02 saja yang ngeyel, yang fanatik, bahwa apa yang dipamerkan oleh Gibran tadi itu adalah
sesuatu yang bisa diapresiasi. Ya. Coba deh lakukan polling kecil-kecilan aja di Kerapu TV atau Ya. apapun, ya tingkat popularitas atau acceptance saja Ya. dari netizen terhadap 3 orang ini tadi malam itu. I guarantee you dalam news cycle pertama pasti yang negatif seperti yang dibuktikan oleh drone itu akan kepada 02 ini. Iya ya. Yeah. Bahkan dia juga tidak membawa dirinya sebagai seorang negarawan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat teknikal gitu. Itu yang saya maksudkan. Jadi antara substansi di satu pihak dengan gesture dan dengan perilaku itu dua-duanya tidak match. Malah jadi Ya, kontradiktif. dan dua-duanya rendah. Ya, misalnya ketika Gibran bertanya tentang apa yang disebut dengan greenflation Inflation. kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud menjelaskan dari sisi yang mungkin tidak langsung, yaitu mendefinisikan inflation itu apa enggak. Dia melihat dari yang lebih makro, yaitu green economy, which is exactly jawaban yang paling bagus benar. itu. Iya. Nah, tetapi kemudian Gibran mencoba melecehkan dengan menganggap jawaban Pak Mahfud itu nggak ada ya. Jawabannya di mana itu? Main drama dia. Kemudian dia mencoba untuk mengalihkan menjadi greedflation, ya inflasi karena inflasi karena greed atau karena keserakaan yang kemudian diprotes oleh para buruh ya atau demonstran di Perancis yang sangat tidak match. Ya, justru lebih match apa yang dijelaskan oleh Pak Mahfud hubungan antara green economy. Ekonomi tadi itu dengan greenflation tadi. Iya, pertanyaan awalnya memang green inflation menjadi greenflation, gitu kan? Pak Mahfud sudah menjelaskan dengan baik. Green economy terkait dengan bla bla bla. Dan itu Mas Danaya, kalau kemudian akan dikejar oleh media, oleh para analis, ya setelah debat misalnya mulai hari ini dan seterusnya, akan semakin ketahuan betapa rendahnya jawaban yang diberikan oleh yang namanya Pak Gibran. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Profesor Mahfud yang telah menjadi lawan debat. Sebab lawan debat itu teman berpikir, mencari solusi, mengadu argumen untuk mencari jalan terbaik buat bangsa kita. Terima kasih. Semoga debat ini terjaga menjadi kekuatan untuk menyangga wibawa dari gagasan pikiran dan cita-cita kita semua. Nah, yang ketiga, saya bentar lagi mau telepon Pak Lembong. Bukan minta masukan, bukan. Telepon Pak Lembong, ada yang rindu rupanya. Saya bangga atas apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin, dan saya yakin rakyat Indonesia pun melihat ini sebagai contoh bagaimana berdialog secara terhormat. Terima kasih. Pak Mahfud telah menjadi teman debat yang produktif, yang menjaga kewibawaan debat kita malam ini sehingga punya masa depan yang lebih baik buat visi kita ke depan. Ya, Nah itu nanti akan terus menerus akan menghancurkan reputasi atau kredibilitas dari sang pembicara, yaitu Cawapres 02. Ya, saya yakin nih teman-teman yang Gen Z sama Gen Mil juga akan merasa tidak match lagi semangat mendukung Gibran. Harapannya Gibran menjadi, tidak merepresentasikan sebagai negarawan yang dewasa dalam bersikap dan berbicara. Iya, jadi being Gen Z people itu tidak serendah itu. Apalagi kalau kita berpretensi bisa bicara tentang kultur ya, Mas. Kultur Indonesia terutama Jawa ini kan penuh dengan etiket. Ya. Very etiquette laden. Bangsa Timur. Anda bertemu dengan orang yang lebih tua atau lebih senior aja dengan gesture yang tidak sopan aja sudah akan mendapat kritik. Nah ini Anda sebagai calon pemimpin bangsa
dan bertemu dengan partner. Hmm. Apakah itu saingan, apakah nanti teman. Tapi yang jelas itu sama-sama seorang para calon pemimpin. Nah kok kelakuannya kayak begitu? Itu secara etiket Jawa. Kita belum bicara etik. Etiket, sopan santun. Itu juga terlihat jelas ketika Mas Gibran mencoba tanya ke Gus Imin begini, soal ya, Imin juga. ya kan, bagaimana Gus Imin juga bereaksi bahwa etika itu sangat penting terkait dengan lingkungan. Gus Imin cara menjawabnya adalah khas politisi. Yaitu seorang politisi itu biasanya akan mencoba untuk memberikan kickback atau mengembalikan itu dengan cara yang lebih menohok lagi. Misalnya ketika dia dituduh, wah kok Anda berdasarkan catatan. Ya dia bilang, ya semoga ini bukan catatan MK kan, luar biasa. Bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Iya, kan luar biasa itu. Iya, ya Pak Mahfud tidak tega lah untuk bicara elit. Sebagai seorang akademisi, walaupun Pak Mahfud juga pernah jadi politisi juga, tapi kalau Pak Muhaimin itu namanya double down gitu. Itu udah double smackdown itu. Iya. Tapi terkait debat tadi malam dan debat sebelumnya juga menunjukkan bahwa wawasan Mas Gibran ini tidak punya leadership yang cukup lah ketika dia berbicara tentang wawasan kebangsaan, apalagi berbicara tentang geopolitik internasional. Benar-benar dia textbook gitu. Ya dari skala 0 sampai 10 kalau soal substansi. Mungkin paling tinggi ya kalau saya ya, mungkin 4 aja. Di bawah 5 ya? Iya. Kalau dari segi substansi. Ya. Ya gayanya ya sudah seperti itu. Makanya aktor lah. Tadi malam itu kayaknya betul-betul devastating buat 02. Benar-benar merusak. Harus betul-betul nanti pada debat terakhir seri 5. Itu Pak Prabowo harus betul-betul bisa fully recover. Iya. Kekalahan yang terjadi pada malam ini. Tapi dua pasangan ini kalau di debat-debat juga nggak terlalu heboh sih sebenarnya. Oh cuma tegas keras wah. Ya, tapi tegas tidak sama dengan cerdas loh, Mas Ika. Iya enggak. Tapi Gibran ini pernah menunjukkan betapa pentingnya yang namanya image. Yang pertama dulu. Kan saya ngomong di beberapa podcast juga. Kenapa pada debat pertama Gibran itu dianggap unggul? Karena dia bisa menunjukkan bahwa ekspektasi publik bahwa seorang Gibran itu seorang yang tidak mampu berdebat melawan profesor itu ternyata tidak benar, karena dia mampu menunjukkan walaupun dari hafalan-hafalan ya bahwa statement-statementnya itu menarik dan pada satu saat juga bisa membuat agak kelimpungan Pak Muhaimin. Ketika ditanya soal IKN misalnya kan pada waktu itu ya kan, itulah kemudian menampilkan ya satu sosok Gibran yang di luar apa yang diekspektasikan publik. Yang kedua itu. Yang pertama yang awal debat beliau yang cawapres yang pertama. Ya. Nah tetapi itu pun ketika kemudian dianalisis pada pasca news cycle, mulai hari yang kedua, ketiga, ternyata juga banyak bolong-bolongnya. Tetapi di dalam debat presiden, itu biasanya tidak terlalu penting lagi analisis hari kedua, ketiga. Itu yang penting yang pertama. Nah, hari ini atau tadi malam, itu pada menit pertama setelah debat selesai, udah devastating ya, betul-betul ada di bawah. Begitu, Mas. Kira-kira tanggapan publik bagaimana terhadap penampilan Mas Gibran tadi malam? Ya itu tadi yang pernah saya ngomongkan di depan tadi. Ya, apa kira-kira mereka munculnya kata diksi songong yang melebihi apa saja yang ada di media sosial ini sudah menunjukkan bagaimana reaksi publik. Ya. Belum lagi kemudian kalau dianalisa kemudian muncul potongan-potongan di medsos, misalnya foto beliau atau video beliau yang singkat sekali soal dia lagi mencari-cari. Itu juga ada yang memberi komentar di dalam potongan itu, ditulis ini sedang mencari mencari-cari etika. Mencari etikanya.
jelas-jelas pelanggar etika Iya. dengan putusan Mahkamah Ya, kayak Konstitusi begitu dari gitu, pamannya. itu menunjukkan bahwa publik sama sekali tidak simpati. Benar. Ya. Nah, kalau mau serius ya disilakan aja membuat survei atau membuat frame analisis, Iya, iya, iya. ya dan lain sebagainya. Tapi itu it can wait. Tapi yang jelas pada news cycle pertama itu jeblok betul. To say the least. Tapi terlihat sekali, Prof. Biasanya kalau orang memiliki pengalaman cukup, dia memiliki kemampuan berbicara yang baik. Ya kan, secara sistematika bicara, substansi yang dia sampaikan, kemudian analisa atau deskripsi di mana dia memberikan syarat. Tapi Mas Gibran tampak sekali adalah seorang pembaca buku atau mendengar dari instruktur. Ya, kalau Ya, saya jadi dia kedua tidak itu, memiliki pengalaman terkait dengan subjek-subjek itu. ya kalau orang agama atau agama Islam terutama kan ada hadis yang mengatakan fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau Anda mau menjadi seorang yang beriman, hendaklah kamu berbicara yang baik atau shut up atau diem aja. Atau diam aja. Iya. Tapi itu tampaknya tidak dilakukan. Memang tidak gampang melakukan itu. Tapi bukan berarti tidak boleh berdebat atau tidak boleh bicara. Enggak. Artinya lebih baik diam saja itu. Artinya pergunakanlah kesempatan untuk berdebat itu dengan baik. Gitu kan? Ya seperti yang dikemukakan juga oleh di dalam Al-Quran itu kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang terakhir tadi mengatakan bahwa wajadilhum billati hiya ahsan dan berdebatlah dengan cara-cara yang baik. Ya ini ada tuntunannya. Iya, ini kan sudah jelas melanggar prinsip-prinsip atau metode-metode yang diajarkan dari segi moralitas agama, cara berdakwah dari segi agama. Tidak ada yang baik dengan cara kayak begitu. Niat melecehkan, menjatuhkan lawan, kemudian akhirnya mempengaruhi substansi dan perilaku behavior dari perdebatan. Siap. Mas Ikam seneng banget bisa ngopi sama Mas Ikam nih, waktunya pendek banget. Tapi ketika kita sudah belajar dari mengamati dari debat keempat ini, Mas Ikam punya message apa ke rekan-rekan yang di luar sana yang tampaknya fanatik ke sana? Ya sekarang Karena ikut Jokowi katanya. Wah, Ya, begitu sekarang banyak begini mobilisasi aja. ke situ. Sekarang kita lihat seperti yang saya katakan tadi. Sekarang setelah Anda melihat the true color dari kandidat pemimpin Anda itu, Anda seharusnya sudah bisa melihat sebetulnya yang layak menjadi pemimpin negara besar seperti Indonesia dengan penduduk yang demikian banyak dan posisi yang sangat strategis di dunia internasional itu yang mana? Kalau saya, Mas, jelas bukan calon pemimpin yang songong. Udah gitu aja. Kesombongan membawa kehancuran, katanya. Iya, kita negara ini dipertaruhkan menurut saya. Kita mempertaruhkan negara ini kalau kita pilih yang songong. Iya. Oke, senang kita bisa ngopi sama Mas Ikam, dan tentu saja kita akan kembali lagi sama Mas Ikam dengan topik-topik berikutnya. Kita pengen bicara tentang apa yang disebut pemakzulan dan bagaimana itu proses bisa berjalan dan latar belakangnya. Kira lebih nanti terkait dengan pemakzulan ini, Mas Ikam, kapan kita bisa obrol lagi lah. Kan ini penting sekali untuk kita ketahui. Ya, bisa penting, bisa tidak juga. Walaupun tidak mungkin terjadi, tapi paling tidak masyarakat Indonesia bisa tahu. Ya, paling tidak kita educate people. Educate people bahwa presiden tidak seharusnya bersikap berpihak kepada salah satu calon dalam kontestasi politik seperti ini. Dan apa yang dipertaruhkan di dalam isu atau wacana tentang pemakzulan itu, kalau itu mau dilaksanakan, ada yang dipertaruhkan di negara ini. Jadi mungkin ya kalau posisi saya ya sebelum kita ngomong itu jelas lah bahwa kita itu harus hati-hati sekali di dalam memberikan wacana-wacana seperti itu.
Ya, harus hati-hati ya, karena kita bicara tentang stabilitas negara nih. bangsa dan negara. Bisa terjadi chaos secara politik, secara pemerintahan, dan bisa jadi social movement akan. Ya. Tapi oke lah itu nanti, Prof. Ikam, Mas Ikam, Bung Cewu. Kita obrol lagi di kesempatan berikutnya. Tentu saja kita akan jauh lebih mendalam sambil ngopi sama Mas Ikam nih, pengamat politik dan pakar di TPN. Makasih Mas Ikam. Kita ngobrol lagi nanti Mas Ikam. Kita mesti punya banyak waktu.